Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di subuh yang cerah, di subuh penuh berkah yang dikhususkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sabdanya, burika ummati fi bukuriha, umatku itu senantiasa diberkahi di waktu bukur, di waktu bukrah. Waktu bukrah, waktu masuk subuh sampai matahari muncul. Itu spesial umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keberkahan yang sangat istimewa. Walaupun waktu ini secara umum berberkah, banyak makhluk mendapatkan keberkahan di situ. Tapi untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat istimewa. Karena itulah siapa yang Allah Subhanahu wa taala hidupkan untuk meraih waktu ini, maka betul-betul terpilih. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan untuk memanfaatkan waktu ini, maka sungguh telah mendapatkan kemuliaan yang besar. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala hidupkan di waktu seperti ini, maka itu kehidupan penuh berkah. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita, kuatkan kita, tuntun kita sehingga bisa menegakkan salat subuh secara berjamaah. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sabaqal mufarridun, sabaqal mufarridun, sabaqal mufarridun. Al-mufarridun mendahului yang lainnya. Jadi dalam berlomba terhadap kebaikan, Nabi mengumumkan bahwa yang terdepan adalah al-mufarridun. 3 kali Nabi tegaskan. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sementara dalam perlombaan dalam kebaikan ini, ketika Nabi mengumumkan bahwa yang terdepan, yang menang adalah al-mufarridun, maka segera mereka bertanya, Ya Rasulullah,
wamal mufarridun. Wahai utusan Allah, siapakah al-mufarridun itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ad-dzakiruna Allah katsira wad-dzakirat. Lelaki-lelaki yang banyak mengingat Allah dan wanita-wanita yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintah kita di dua ayat dengan lafaz yang sama, fastabiqul khairat. Di dua surah Allah perintahkan fastabiqul khairat, maka berlomba kalian mengejar, meraih beragam kebaikan. Bukan sekedar melakukan kebaikan, tapi berlomba dalam kebaikan. Sama dalam ayat tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Setelah Allah membesarkan, mengagungkan, memuliakan dirinya, maka Allah tegaskan di antara kebesaran dan kemuliaannya, dialah yang mencipta kematian dan kehidupan ini liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terindah, terbaik amalannya. Bukan sekedar beramal, bukan sekedar sholat, bukan sekedar berzikir, bukan sekedar bersedekah, bukan sekedar belajar, tapi yang terbaik dalam sholat, yang terbaik dalam berzikir, yang terbaik dalam sedekah, yang terbaik dalam kebaikan. Ini bahkan Allah jadikan sebagai apa? Maksud adanya hidup dan kematian. Dari beberapa keterangan ini tegas, jelas akan harusnya, bahkan wajibnya mengejar kebaikan, mengejar kebaikan, mengejar kebaikan, berlomba di dalamnya menjadi yang terbaik. Ketika hamba sudah memiliki prinsip seperti ini, pikirannya, keyakinannya, langkah-langkahnya, hidupnya sudah mengarah ke jalur ini, maka dia telah berada di atas kebaikan yang sangat besar. Dan itulah kehebatan beragama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat meminta surga, maka Nabi bilang, idza sa'altal jannah fas'alil firdaus. Jika kamu minta surga, maka minta surga firdaus. Bukan sekedar masuk surga, tapi masuk surga tertinggi. Ini jelas memahamkan ilmu ini untuk bersegera, untuk berlomba, tidak sekedar melakukan kebaikan, tapi bagaimana yang terbaik dari orang-orang yang baik. Itulah pencapaian-pencapaian dalam beragama. Itu target-target dalam keberagamaan kita. Hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hidup sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup sebagai kaum muslimin adalah hidup bukan hanya sekedar berislam,
tapi tingkatkan bagaimana beriman. Bukan sekedar beriman, tapi tingkatkan bagaimana berihsan. Sebab agama, Islam, iman, dan ihsan. Dalam ihsan, di situ tidak bisa dibatasi. Jenjang-jenjang orang di dalamnya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan akan ilmu yang sangat besar kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi bonceng beliau di atas seekor keledai. Di sana beliau memberi ilmu kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu yang merupakan ulamanya sahabat. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa haknya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba dan apa hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Mu'ad menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi pun memberi ilmunya. Haqqullahi 'alal ibad ayya'buduh wa la yusyriku bihi syai'an. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Haknya Allah kepada hamba, hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun juga di dalamnya. Dua disebutkan, ibadah kepada Allah, selamat dari syirik. Kemudian haknya hamba kepada Allah dalam makna Allah haruskan dirinya memenuhi hal ini sehingga jadi haknya hamba. Apa itu? Allah tidak akan pernah menyiksa. Allah tidak akan pernah menyiksa siapapun yang tidak pernah melakukan kesyirikan. Tidak disebutkan lagi beribadah. Kan harusnya disebutkan. Beribadah kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan. Disebutkan satu saja, tidak melakukan kesyirikan. Itu standar. Mau selamat dari neraka, selamat dari kesyirikan. Mungkin sholatnya hanya sholat 5 waktu, tapi selamat dia dari syirik. Pasti masuk neraka. Pasti masuk surga. Tidak akan mungkin masuk neraka. Ini kebaikan besar. Sahabat Mu'ad ketika mendapatkan ilmu ini, langsung muncul sifat dari sifat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Senang memberi kebahagiaan kepada saudaranya yang lain. Tapi beliau minta izin, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Wahai utusan Allah, tidakkah saya gembirakan manusia dengan berita ini? Langsung ingin disampaikan. Sahabat-sahabat yang setelah memilih Islam, berlepas dari syirik, kamu sudah dijamin tidak akan masuk ke dalam neraka. Pasti masuk surga. Tapi ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, nah di sini pembahasan kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la tubashirhum fayattakilu. Jangan kamu gembirakan mereka dengan ilmu ini. Jangan. Kenapa? Fayattakilu, sebab mereka akan bersandar dengan ilmu ini. Ilmu yang jelas-jelas ilmu, wahyu yang jelas-jelas wahyu, pengajaran Nabi yang jelas-jelas ajaran Nabi, sunnah Nabi yang jelas-jelas sunnah Nabi. Tapi Nabi larang sampaikan kepada yang lainnya. Alasannya apa? Bisa terjadi efek
i'tikal. Apa i'tikal? Bersandar terhadap hal ini sehingga tidak apa? Sehingga tidak apa? Tidak mengejar yang lebih hebat dari itu, tidak mengejar yang lebih mulia dari itu. Nabi tidak inginkan umatnya berfikiran terkena penyakit ini. Dari sini kita bisa pahami hakikat dari hakikat agama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau orang yang belum kuat, orang-orang yang baru dalam Islam mengetahui perkara ini, sudah. Yang penting selamat dari neraka, sudah. Masuk surga, selesai. Untuk apa lagi susah-susah? Saya sudah sholat wajib, selamat dari kesyirikan, masuk surga sudah, selamat dari neraka. Untuk apa lagi susah-susah sholat sunnah? Yang penting saya sudah sholat wajib, untuk apa lagi sholat sunnah? Yang penting saya sudah puasa Ramadan, untuk apa lagi sholat wajib? Yang penting saya sudah keluarkan zakat misalnya yang wajib, untuk apa lagi? Sumbang ini, sumbang ini, sumbang ini. Nabi tidak ingin umatnya berfikiran seperti ini. Bersandar dalam satu keutamaan. Dan pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil dengan keberhasilan maksimal. Lahirlah generasi tak tertandingi dalam berlomba terhadap kebaikan para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi manusia yang paling sempurna dalam perlombaan. Coba lihat misalnya dalam peristiwa Perang Khaybar. Dalam peristiwa Perang Khaybar. Saat itu pembawa bendera wafat, syahid radhiyallahu anhu. Maka Nabi mengumumkan, la'u'tiyanna ar-rayata ghada rajulan yuhibbullahu wa rasulah, yuhibbullaha wa rasulah, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, wa yaftahullahu ala yadayhi. Sungguh demi Allah, saya akan beri bendera ini besok kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, dan Allah mencintainya, Rasulnya mencintainya, serta Allah akan menangkan kaum muslimin melalui dia. Keutamaan sangat besar. Keutamaan sangat besar. Dan diantara sahabat, ada yang memiliki keutamaan lebih dari itu sudah. Tapi ketika Nabi jelaskan keutamaan ini, seluruhnya ingin meraih bendera itu, ingin diberi kemuliaan ini. Fabatan nasu yadukuna lailatahum kulluhum, fabatan nasu yadukuna lailatahum. Kata sahabat, maka manusia setelah Nabi beritakan itu, malamnya ribut memperbincangkannya. Lihat daya tariknya. Kalau kita daya tariknya, kalau ada kebakaran, kalau DPR dibakar, di situ baru ribut. Kalau ada ini, kalau ada ini, mereka ributnya apa? Ada keutamaan besar ini, ada kemuliaan besar ini. Bagaimana caranya kita dapat? Siapa kira-kira yang dapat ini? Lihat bagaimana jiwa mereka terbentuk. Akhirnya begitu pagi, subuh, setelah sholat subuh, seluruhnya berlomba untuk mendapatkan itu. Kulluhum yarju ayyu'taha. Semuanya ingin diberi. Dalam riwayat, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, saya tidak pernah mengharapkan kepemimpinan kecuali hanya saat itu. Padahal keutamanya Umar lebih hebat dari disebutkan. Tapi demikianlah hasil pendidikan Nabi SAW. Tidak pernah berhenti dalam satu keutamaan. Terus mengejar keutamaan yang lebih besar. Akhirnya yang diberi, yang tidak hadir. Justru yang dipanggil, dicari, yang tidak hadir. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saat itu lagi sakit matanya, sakit yang parah.
tidak bisa ikut. Tapi subhanallah, Nabi suruh sahabatnya jemput dia. Didatangkanlah Ali radhiyallahu anhu. Nabi doakan, baca-bacai, sembuh seperti tidak pernah berpenyakit. Kemudian diberi bendera itu dan seterusnya. Ini peristiwa memahamkan apa? Keberhasilan pendidikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menanamkan apa? Fastabiqul khairat. Dalam menanamkan ilmu besar, jangan merasa cukup dengan satu kebaikan. Dalam menanamkan ilmu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Peristiwa yang lain, misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan ada umatnya, memberitakan bahwa umat beliau, di antara umat beliau ada yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. 70.000 masuk surga tanpa hisab karena amalannya memang tidak bisa dihitung, tanpa azab, betul-betul digugurkan dosanya. Setelah Nabi memberitakan hal itu, Nabi bangkit, kemudian masuk rumahnya. Rumahnya Nabi sebelah kanan. Bangkit, masuk rumahnya. Sahabat, ribut mereka. Siapa ini? Tidak tenang mereka mendapatkan berita itu, kecuali harus bisa masuk ke dalam yang diberitakan itu. Siapa ini? Akhirnya muncul diskusi ilmiah di antara mereka. Mereka keluarkan semua ilmunya, bahwa inilah yang terbaik. Ada dua kelompok dalam hadis itu. Kelompok pertama mengatakan, fala'allahumul ladina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya mereka ini sahabat Nabi yang paling dekat. Yang paling. Sebab mereka semuanya paham, sahabat Nabi kedudukannya tak tertandingi. Muncul fikiran itu. Yang lain berfikiran, coba lihat hebatnya ini keutamaan yang satu ini. Kelompok besar sahabat memikirkan hal ini. Fala'allahumul ladina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Sepertinya mereka adalah orang yang lahir tumbuh dalam Islam sehingga tidak pernah terjatuh ke dalam kesyirikan sedikit pun juga. Mereka mampu melihat keutamaan besar ini. Generasi yang setelah Islam tersebar lahir di situ. Kalau sahabat kan musyrik sebelumnya, dengan keislaman mereka yang sangat dahsyat itu, bersih dari kesyirikan, berubah dan menjadi kemuliaan dalam Islam. Di situ hebatnya. Tapi ada yang memandang yang lebih hebat itu, yang akan meraih kemuliaan ini adalah yang memang betul-betul tidak pernah terjatuh ke dalam kesyirikan. Lahir di atas Islam, tumbuh di atas Islam, tidak pernah terjatuh dalam kesyirikan. Di sini pembahasan pendidikan. Akhirnya Nabi SAW keluar, sahabat pun menceritakan bahwa begini dan begini. Nabi pun memberi ilmu. Humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk dikait. Salah satu pengobatan menggunakan api bara. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan tatayyur. Tatayyur menyatakan kesialan dengan sesuatu yang dilihat, didengar atau diketahui. Oh, dilihat
Oh, teh lalatmu di sini. Pantas kamu suka celaka. Pantas kamu suka sakit. Oh, begini garis tanganmu. Pantas ini tidak pernah berhasil usahamu. Sering gagal. Ini tatayyur. Atau dengar suara burung dari sana. Wih, pantas ada kebakaran di sana. Saya dengar burung itu dari arah sana. Ini tatayyur. Mau pergi keluar, menagih. Mau pergi keluar, melakukan usaha-usaha yang baik. Dia lihat orang buta, orang pincang. Tidak akan berhasil ini, celaka ini. Ini tatayyur. Ini syirik. Nabi bersabda, at-tiyaratu syirk, at-tiyaratu syirk. Tatayyur itu syirik. Sifat yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ini puncak sifatnya. Sifat yang pertama, ia sempurna tawakalnya sampai minta ruqyah saja tidak. Padahal ruqyah itu sebab yang dianjurkan. Meruqyah bagus, dapat pahala. Diruqyah boleh. Tapi minta itu bermasalah. Sebab minta berarti apa? Ada ketergantungan sama orang. Kenapa minta-minta? Padahal kamu juga bisa baca Al-Quran. Kenapa minta-minta? Bacaannya orang baru kamu? Padahal saat kamu yang baca langsung dari dalam pengaruhnya. Itu lebih hebat. Minta itu menunjukkan apa? Ketawakalan tidak sempurna. Walaupun tidak sampai berdosa. Nah, kalau yang kedua lebih parah lagi. Minta dikai itu sebab boleh tetapi makruh. Makruh dia, dibenci itu pengobatan dengan kai. Kalau sudah dibenci, kalau ruqyah tadi bagus, berpahala, dianjurkan, tapi minta bermasalah dalam tawakal. Apalagi yang keberadaannya sebagai sebab lebih rendah. Keberadaannya sebagai sebab dibenci. Iya. Sebab itu terluka. Terluka. Darah terus mengalir, ditempel-tempel ramuan tetap mengalir. Maka caranya adalah ambil bara, tempel. Berhenti seketika. Itu kai. Tapi ini sakitnya apanya semuanya. Tidak disukai ini, dibenci. Terus orang minta, itu lebih apa? Berarti tawakalnya lebih rendah. Nah, yang ketiga, tawakalnya rusak betul sudah. Bertatayyur. Sebab apa? Dia bertawakal, bersandar dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Bukan sebab akibat. Apa hubungannya kamu pergi kerja kemudian dengan orang pincang itu? Apa hubungannya? Apa hubungannya celaka dengan suara burung? Apa hubungannya? Iya, berhasil tidak usahamu dengan garis-garis tangan itu. Sesuatu yang betul-betul tidak ada hubungan sebab akibat di dalamnya. Tapi orang, itu berarti rusak tawakalnya. Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, selamat dari semua itu. Puncaknya, sifat yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Berserah betul hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik pembahasan kita adalah, lihat sahabat Nabi SAW, ketika Nabi memberitakan ada umatnya 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ayo. Mereka gelisah betul. Gelisah betul. Kecuali harus bisa masuk di situ. Dan lihat bagaimana gelisahnya mereka. Gelisah orang berakal. Kalau kita gelisah terhadap sesuatu, tidak tahu apa yang mau dilakukan. Mereka jamaah, menginginkan betul sesuatu, sadar. Awal semua keinginan harus dengan ilmu. Siapa itu? Apa sifatnya? Mereka langsung ke situ. Cari ilmunya. Setelah Nabi memberikan ilmunya,
Langsung sahabat pertama Ukasha ibn Mihsan, ya Rasulullah, ud'u Allah ayyaj'alani minhu. Beliau tempuh sebab yang lain. Jadi berita dari Nabi, dia sudah saya akan lakukan. Tapi dia tempuh sebab yang lainnya. Wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah supaya saya termasuk mereka. Wahai, memanfaatkan betul. Kata Nabi, anta minhum, kamu termasuk mereka. Wahai, muncul yang kedua. Tidak berani sahabat di hadapan Nabi itu langsung semuanya. Apalagi mau berebutan. Sudah terlarang mengangkat suara di hadapan Nabi. Beradab betul. Langsung yang kedua. Minta, ya Rasulullah, minta. Apa jawaban Nabi? Sabaqaka biha Ukasha. Ukasha sudah mendahulimu. Nabi tidak mau buka lagi pintunya. Satu, selesai. Ya, kalau dibuka, sampai kiamat itu minta terus. Lagi pula perkara ini perkara gaib. Nabi menjawab sesuai dengan wahyu. Dan sahabat Ukasha bukan sahabat termulia. Sahabat Ukasha ibn Mihsan bukan sahabat termulia. Jauh dengan kedudukannya Abu Bakar, jauh dari kedudukannya Umar, jauh dari kedudukannya Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Auf, dan seterusnya sahabat-sahabat Nabi SAW yang terdekat, terhebat. Hanya dari situ bisa terpahami bahwa kalau Ukasha ibn Mihsan radhiyallahu anhu sudah masuk, apalagi yang tapi bersamaan dengan itu jamaah, mereka semuanya gelisah. Harus tahu jalan itu. Harus saya dapatkan hal itu. Ini keberhasilan pendidikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tegaskan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Manusia yang terbaik yang berada di zamanku. Kemudian setelah mereka tabi'in, murid-muridnya. Kemudian setelah mereka pengikutnya tabi'in. Dan kita ya namanya tabi'in ikut. Kita diperintah mengikuti yang terbaik ini. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bihsan. Orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, langsung Allah sebut nama, dari kalangan muhajirin dan ansar. Terus setelahnya walladzina ittaba'uhum bihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka muhajirin dan ansar itu dengan cara yang terbaik. Maka apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhir ayat Allah sudah persiapkan mereka surga itu kemenangan yang sangat besar dan seterusnya. Inilah beragama, mencontoh Nabi, mengikuti hasil pendidikan Nabi yang tak tertandingi. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ikuti ini dengan cara yang baik, ilmunya, keyakinannya, amalannya, bagaimana mereka kalau memimpin, bagaimana mereka kalau dipimpin, bagaimana mereka kalau jadi suami, bagaimana mereka yang jadi istri, bagaimana mereka jadi anak, bagaimana mereka jadi sahabat, bagaimana mereka saat safar, bagaimana mereka bertetangga, bagaimana mereka adalah teladan dalam seluruh kebaikan. Sehingga fastabiqul khairat, jalannya harus berlomba bersama mereka. Harus berlomba bersama mereka. Sebab jalannya jelas pasti. Dan jangan berkecil hati akan kemuliaan besar ini. Sebab Nabi SAW telah bersabda,
Nabi dalam sebuah hadis menjelaskan besarnya kemuliaan orang-orang yang menjadi sahabat Nabi. Nabi mengatakan, tuba liman ra'ani wa amanadi. Tuba diantara penafsirannya surga istimewa, kemuliaan istimewa di akhirat bagi mereka yang melihat saya, berjumpa dengan saya dan beriman kepada. Setelah itu Nabi memberi ilmu, tuba thumma tuba thumma tuba liman amanabi walam yarani. Kata Nabi, tuba, kemudian tuba lagi, kemudian tuba lagi untuk mereka yang beriman kepadaku dalam belum pernah melihatku. Untuk generasi selanjutnya terbuka kesempatan besar, meraih kemuliaan besar. Cukup jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara jujur. Ikuti ilmu dari beliau, cara berfikir dari beliau, keyakinan dari beliau, amalan dari beliau, budi pekerti dari beliau, ibadah dari beliau, adab dari beliau, bagaimana di rumah, bagaimana di masjid, bagaimana di kantor, bagaimana di pasar, dari beliau, bagaimana saat melahirkan, bagaimana saat kematian, bagaimana saat pernikahan, dari beliau. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna untuk seluruh perkara dalam kehidupan. Tinggal bagaimana kita berlomba di atas kebaikan besar ini. Jadi jelas sudah hebatnya ilmu berlomba itu. Sebab itu kedahsyatan beragama yang Nabi SAW ajarkan. Dan mulai masuk kepada uraian bagaimana berlomba dalam kebaikan itu. Berlomba mencontoh Nabi SAW, berlomba mengikuti jalannya para sahabat Nabi SAW. Kemudian dalam hadis yang pertama yang kita sebutkan, siapa yang terdepan? Siapa yang terdepan? Sabaqah. Sama kalian, fastabiqu. Fastabiqu itu lakukan musabaqah. Harus sabaq. Sabaq itu ada orang di depan kita dahuli, ada kejar lagi, ada di depan kejar lagi. Ada yang mendahului semuanya. Siapa? Al-mufarridun itu. Ad-dzakiruna Allaha katsira wad-dzakirat. Yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Lelaki maupun wanita. Nah, itu jelas. Sama-sama salat. Yang terdepan, terhebat, termulia, yang dalam salatnya paling banyak mengingat Allah. Sama-sama bersedekah. Yang terbaik, yang terhebat, paling tembus sedekahnya, yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama berzikir, sama zikirnya, sama zikirnya, sama waktunya. Yang terbaik, yang saat berzikir betul-betul paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wala dzikrullahi akbar. Itu ayat disebut di mana itu? Wala dzikrullahi akbar. Dan zikir mengingat Allah itu yang terbesar dalam menjelaskan keutamaan solat, kemuliaan solat. Ternyata kemuliaan solat terdahsyat, terhebat apa? Dengannya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terbesar. Mengajar, belajar yang terbaik, yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau orang masuk ke dalam zikrullah, mendalami perkara itu jalan-jalan meraih kekuatan, kecepatan terdepan itu. Zikrullah bahkan memungkinkan ada orang sedekahnya miliaran terkalahkan hanya yang sedekahnya ratusan ribu. Kenapa? Kekuatan zikrullah dalam bersedekah.
Saat dia bersedekah, dia mengingat Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mensyukuri, Allah Maha membalas, Allah Maha memberi anugerah, Allah Maha mulia. Allah. Semakin banyak, itu beda dengan besar tetapi sedikit. Apalagi kalau mengingat dirinya yang besar, sudah bisa gugur semuanya itu. Ria menghilangkan itu pahala. Berlomba dalam kebaikan, berlomba dalam zikrullah. Zikrullah dalam keikhlasannya, dalam khusyuknya, dalam pembesaran pengagungannya. Zikrullah dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ rana zikrullah. Al-ikhwa wal akhwat rahimakumullah. Dan di antara ilmu yang paling hebat membuat orang bersegera dalam kebaikan, terdepan dalam kebaikan, paling cepat dalam kebaikan adalah mengingat kematian, mengingat beragam kedahsyatan hari akhirat. Makanya di dua surah yang Allah sebutkan fastabiqul khairat, kalimat selanjutnya langsung kalimat tentang hari kebangkitan. Langsung pembahasannya tentang hari kebangkitan. Perintah berlomba dalam kebaikan langsung disusul dengan ilmu akan hari kebangkitan. Bahwa kita akan dikumpul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Itu ilmu besar, berlomba dalam kebaikan. Nabi SAW bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Banyak-banyak kalian, perbanyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan. Apa penghancur kelezatan? Kematian yang merupakan pintu, bukan akhir, pintu, baru pintu menuju akhirat. Itu pintu menuju akhirat. Perbanyak mengingat itu. Itu mendorong orang untuk apa? Bersegera. Nabi SAW bersabda, wa'adud nafsak minal mauta. Anggap dirimu termasuk orang yang akan mati. Hitung dirimu sudah menjadi mayat. Bahkan kita sebelum lahir, 50.000 tahun sebelum dicipta langit dan di bumi, sudah ditetapkan kapan kematian kita. Sudah pasti itu. Hitung diri kita. Kalau orang sadar itu, maka sholatnya akan lebih dahsyat. Sedekahnya akan lebih luar biasa. Kalau orang sadar itu, dosa-dosa akan lebih tertahan. Dan segera kembali memperbanyak istighfar. Kematian jamaah bisa datang setiap saat. Data kematian sekarang, kalau dulu-dulu itu kematian apa? Kuburan dulu itu orang-orang tua yang banyak masuk. Kalau sekarang, luar biasa. Mulai dari bayi, anak muda, seluruh banyak sekali sebab kematian. Jangan merasa aman. Mengingat kematian itu ilmu, tapi gunakan dengan cara yang benar. Sebab kalau salah menggunakannya justru lemas. Muncul asamnya. Lemas sudah.
ingat kematian, langsung loyo. Harusnya mengingat kematian, mengingat akhirat, mengingat. Kan yang seperti itu yang dipahami orang. Kalau waktu kita tinggal sedikit, sudah pokoknya. Saat orang berlomba, saat orang berlomba perlombaan apapun, kompetisi sepak bola misalnya, posisinya 2-2, waktunya tinggal 5 menit, kesempatan sekali, pokoknya habis-habisan di situ, nggak dipeduli lagi capek atau apa, pokoknya manfaatkan betul. Baru ada umpan jauh, ini sudah poso betul-betul ini nih. Dan dia satu-satunya yang harus lari. Di menit-menit terakhir itu habis-habisan, pokoknya harus lari. Itu cara berpikir manusia memang seperti itu. Kalau waktu tinggal sedikit, dan kematian pasti. Kematian, pandangan orang ke akhirat. Saat pandangan kita akhirat, fokus ke akhirat, maka apa? Tidak dipeduli itu di belakang, hal-hal yang membuat kita terlambat. Ke depan saja. Lihat kalau orang berlomba apapun, sudah mendekati finish, tujuannya, ayo, gimana? Habis-habisan sudah itu. Tapi kalau orang belum lihat finish, masih jauh. Jadi kemampuan orang melihat di dunia dia, tapi dia mampu melihat ke depan akhirat, tujuannya. Itu kekuatan besar. Di situ kekuatan besar. Lihat kenyataan jamaah. Kancil, rusa, dan yang semisalnya saat dikejar oleh harimau, macan, singa, dan yang semisalnya. Siapa yang selamat? Yang fokus lari ke depan. Kalau menengok, ayo sudah. Menengok sudah mengambil waktu. Menengok langsung, dekatnya. Tinggal pasrah. Atau berpikir, bagaimana kita tidak lanjut, tetapi bagaimana menghindar, bersembunyi, dan seterusnya. Sudah tidak bisa. Tapi kalau yang fokus bagaimana sampai ke tempat aman, itu cepat, selamat itu. Jalan hidup jamaah, jalan hidup pasti menuju akhirat. Maka kenapa kita tidak pastikan ke sana? Pikiran kita, semangat kita, tujuan kita, hidup untuk akhirat. Nilai di akhirat. Siapa kita? Siapa di akhirat? Siapa pasangan kita? Siapa pasangan kita di akhirat? Di dunia semu. Sesaat. Itu pun banyak tipuan di dalamnya. Kita mungkin manusia paling bertitel. Titelnya 1 kilo. Tapi di akhirat belum tentu punya nilai. Di sana nilai sebenarnya. Kita mungkin orang yang paling dianggap sama masyarakat. Tapi kalau Allah tidak menganggap, tetap rendah, hina. Kita mungkin punya rumah yang paling wah. 10 kali lapangan bola. Rumahnya. Kamar mandinya saja. Ini. Tetapi di akhirat belum tentu kita punya setitik, sebutir tanah di surga. Nilai kita, nilai di akhirat. Kalau orang sadar itu, berlomba betul. Kalau orang sadar itu, orang akan berlomba. Mengejar nilai yang sebenarnya. Cara berpikir orang berakal itu dalam perlombaan, pasti mengejar poinnya, mengejar nilainya. Tidak tertipu dengan orang berlomba. Perlombaan apapun juga.
Volley kah, lomba ini kah, lomba ini kah. Orang lihat apanya? Lihat nilainya, lihat skornya. Bukan melihat apa? Oh, bagaimana pendukung mendukung dia, bagaimana mewahnya pakaian yang dia pakai, bagaimana hebatnya sepatu yang dipakai, bagaimana dia berada di lapangan yang mewah. Bukan itu yang dia lihat. Kalau orang yang bermain bola, kemudian skornya ternyata sudah 3-0, tertinggal sudah 3. Tetapi sorak-soraknya orang membuat dia, wah, kita hebat ini nih. Pakaiannya dia, pakaian paling mahal dari semua. Wih, sepatunya dia, ininya dia. Padahal sudah tertinggal 3-0. Kemudian dia masih, langsung dilempari sama penonton. Saya buat nah. Dibayar mahal-mahal. Harus lihat nilai. Berapa nilai kita sudah? Nah, sekarang berapa nilai kita? Salat kita berapa nilainya? Sudah diterima kan? Berapa yang sudah diterima? Terus dari salat-salat ada berapa salat yang belum kita lakukan? Puasa, zakat, sedekah, terus ibadah-ibadah yang belum kita tahu. Banyaknya ibadah yang belum. Bahkan ibadah penentu semua ibadah. Ibadah cinta bagaimana? Ibadah harapan gimana? Ibadah takut gimana? Ibadah raghbah, rahbah gimana? Ibadah khusyuk gimana? Ibadah ta'zim, pembesaran, pengagungan kepada Allah gimana? Ibadah ikhlas, ibadah doa kita gimana? Ibadah isti'anah kita, minta pertolongan, isti'adah, minta perlindungan, istighatsah, minta keselamatan dalam kondisi dahsyat, isti'anah, minta penjagaan. Ayo ibadah-ibadah. Gimana kita dalam ibadah-ibadah yang hanya sekali dalam setahun? Bagaimana kita dengan ibadah-ibadah yang perlu uang? Ayo, di mana nilai kita di situ? Gimana kita dengan ibadah-ibadah yang memerlukan tenaga? Bagaimana kita dengan ibadah-ibadah yang memerlukan tenaga besar, uang yang banyak, waktu yang basah, seperti haji, umrah dan seterusnya? Terus gimana kita dengan ibadah jihad? Berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi katakan, "Man lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu ay yaghzu, faman mata ala syu'batin min syu'abin nifaq." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang belum pernah berperang di jalan Allah dan tidak pernah membetikkan, meniatkan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian meninggal, maka meninggal di atas cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Gimana kita dengan amalan-amalan? Gimana kita dengan amalan? Bakti kepada orang tua. Bagaimana kita amalan? Amanah terhadap anak istri. Gimana kita dengan perintah Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga, lindungi diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Itu kewajiban, bukan hanya diri kita. Anak istri kita, kewajiban besar. Lihat di situ. Nah, saat orang sadar melihat perkara ini, bagaimana nantinya di akhirat, la ilaha illallah, bersegera. Di akhirat, faman ya'mal mithqala dzarrah, lihat. Siapapun yang beramal, walaupun seberat dzarrah, khairan atau syarran, kebaikan ataupun kejelekan, sekecil apapun, pasti yarah, pasti akan terlihat. Pasti akan terlihat. Pasti orang rasakan. Di akhirat jamaah, amalan sekecil apapun juga itu menjadi nilai yang sangat semua orang harapkan. Dosa sekecil apapun juga itu menjadi sesuatu yang paling ditakuti. Apalagi lebih besar dari itu. Nah, coba berpikir seperti itu. Di dunia kita, belum di akhirat, tapi bisa berpikir seperti itu. Nah, itu kehebatan. Jadi kekuatan keimanan terhadap hari akhirat, mulai dari tanda-tanda kiamat semakin terlihat, awal masuk akhirat kematian, melihat bagaimana kedahsyatan setelah kematian di alam barzah, kemudian kejadian-kejadian di akhirat, saat kita dibangkitkan, dihisab, penerimaan kitab kita, bagaimana dikumpul di pada mahsyar, dan seterusnya, bagaimana saat melintas di atas as-sirat, bagaimana didekatkannya surga, didekatkannya neraka.
kedahsyatan itu, saya di mana nantinya? Bagaimana saya nantinya? Yang jelas jamaah, semua orang sadar saat itu, tapi tidak ada lagi manfaatnya. Nah, yang bermanfaat adalah memunculkan kesadaran saat ini. Itulah kehebatan ilmu. Belum terjadi, dia seolah-olah mengalaminya. Belum diperhadapkan di hadapan Allah di pada mahsyar, tapi dia sudah yakin saat sholatnya akan mengalami hal itu. Betul-betul. Saat dia sholat, dia tahu betul bahwa apa? Ini saya akan terima dengan tangan kanan saya. Saat dia belajar, saat dia beramal, dia tahu betul ini akan memudahkan dia melintasi jembatan di atas jahannam. Dia ingat hal-hal itu. Itu akan mendorong amalan jadi semakin hebat. Amalan yang tidak bisa dilakukan akan bisa dilakukan. Sedekah yang dulunya malas bersedekah akan kuat dalam bersedekah. Saat dia ingat, orang di akhirat untuk selamat, kalau dia punya dunia beserta segala isinya, bahkan anak istri orang tuanya akan dia jual semuanya supaya bisa selamat. Kalau dia ingat itu, sementara ternyata nilainya cukup keluarkan di dunia, sedekah di dunia. Karena itu sedekah di dunia. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Ini ilmu untuk berlomba dalam kebaikan. Apalagi berlomba dalam kebaikan, miliki teman-teman yang berlomba dalam kebaikan. Miliki teman-teman yang bersama terus dalam kebaikan. Wah, itu akan sendiri jamaah melemah orang. Tapi ketika bersama semakin banyak, wah semangat itu. Kuat itu. Bahkan berfikirlah, orang yang menjadi lawan kita. Orang yang menjadi lawan kita, jadikan rival, jangan jadikan lawan. Jadikan dalam berlomba dalam kebaikan. Terakhir, untuk berlomba dalam kebaikan, maka ditentukan oleh seberapa hidayah, anugerah, kebaikan yang Allah beri kepada kita. Semuanya ditentukan oleh Allah beri atau tidak kita. Mungkin kita sudah kumpulkan beragam sebab untuk berlomba dalam kebaikan dalam sholat, tapi kalau Allah tidak izinkan, tidak takdirkan, tidak beri, tetap tidak dapat. Karena itu, minta kepada pemiliknya. Dan sang pemilik sendiri yang berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, minta kalian kepadaku, pasti saya kabulkan. Yakin itu. Minta kepada Allah, pasti dikabulkan. Sehebat-hebat permintaan yang jangan kita lupakan. Terus perhebat permintaan itu. Permintaan yang Allah wajibkan kita minta. Dan Allah pastikan pasti terjawab. Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa suratul Fatihah turun dengan setiap kita baca kata Nabi, Allah menjawab walil abdi mas'al, untuk hamba apa yang dia minta. Jangan lalai di situ. Perhebat terus minta di situ. Ihdina, beri kami. Dan jangan mintakan hanya diri untuk dirinya. Sebab di situ kata kami, minimal siapa? Jamaah masjid, sesama kompleks, sesama Makassar, bahkan lingkup dunia. Siapapun muslimin dan muslimah, ikutkan dalam doa itu, maka akan kembali semakin banyak untuk kita. Masuk hidayah, dapat hidayah, itulah pendorong terhebatnya, penentu satu-satunya bagaimana kita melaju. Kekuatan hidayah, dan itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Minta dan mohon kepadanya, pasti kita kabulkan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum antarzuqana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala
وقلبا خاشعا ورزقا طيبا ودعوة مستجابة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إنك أنت السميع العليم والجواد الكريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.